Selamat sore, saat ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu warga Kota Tomohon tentang dampak positif COVID-19. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Saya Irsafi Sigit, bersekolah di Sekolah Lentera Harapan Tomohon kelas 4A, ingin mewawancarai Bapak tentang dampak positif dari COVID-19. Apa dampak positif yang Bapak rasakan selama pandemi COVID-19? Terima kasih waktunya. Dampak positif dari COVID-19, meskipun semua orang mengatakan banyak dampak negatif, tetapi saya merasakan setelah COVID-19 ini saya lebih banyak waktu dengan keluarga, bisa kumpul sama anak-anak, bisa bermain dengan anak-anak, bisa bertemu dengan keluarga semuanya. Selain itu, saya bisa melakukan aktivitas di rumah yang biasanya tidak bisa saya lakukan, contohnya olahraga maupun hobi yang lain. Kemudian COVID-19 ini juga memberikan dampak positif berupa menumbuhkan rasa saling berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Terus kemudian juga salah satunya adalah dampak positif dari COVID-19 ini mengajarkan kepada saya dan keluarga untuk mengikuti pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Itu menurut saya. Menurut Bapak, kapan sebaiknya kita menerapkan PHBS? Kapan ya? Sebaiknya PHBS diterapkan di dalam maupun di luar rumah. Maksudnya begini, ketika kita mau makan, ketika tangan kita habis melakukan aktivitas, kita sebaiknya melakukan PHBS. PHBS itu ya termasuk mencuci tangan, menggunakan masker, mandi yang bersih, termasuk itu di dalamnya. Dan mengapa kita harus menerapkan PHBS? Oke, PHBS penting terutama di masa COVID-19 ini karena PHBS adalah salah satu cara mencegah supaya kita tidak tertular dari virus COVID-19 ini. Tapi juga PHBS sebenarnya adalah sebuah cara hidup atau pola hidup yang membuat kita menjadi sehat, terbebas, atau mencegah kita sakit dari penyakit apapun. Makanya PHBS menjadi penting begitu. Bagaimana Bapak menerapkan PHBS? Oh ya, oke. PHBS itu yang saya terapkan adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Ada beberapa langkah seperti salah satunya yang dipopulerkan oleh WHO tentang mencuci tangan menggunakan sabun dan membilasnya dengan air mengalir gitu. Terus kemudian kalau tidak ada air bagaimana? Kita bisa menggunakan hand sanitizer atau hand rub begitu. Itu ada caranya juga, itu juga harus dilakukan. Terus salah satunya lagi adalah ketika kita pulang dari luar rumah mau masuk ke rumah, sebaiknya kita harus mencuci tangan dulu sebelum masuk rumah, kemudian mengganti baju dan sebaiknya mandi, langsung mandi. Nah, itu salah satu beberapa contoh pola hidup bersih dan sehat. Juga menggunakan masker. Masker merupakan salah satu juga dari pola hidup bersih dan sehat. Menurut Bapak, siapa saja yang harus menggunakan masker? Oke. Masker sebaiknya digunakan yang pertama oleh petugas medis yang berhubungan langsung atau merawat orang-orang yang bisa menularkan penyakit, baik penyakit umum maupun COVID-19 ini. Nah, itu pertama. Kedua adalah orang yang sakit. Ya, orang sakit bisa menularkan penyakitnya kepada orang lain, sehingga orang sakit ya kalau menggunakan masker dia mencegah dia menulari orang lain. Ataupun orang di sekitar orang sakit. Jadi kalau ada orang sakit di rumah kita, maka sebaiknya orang sakit itu pakai masker dan kita yang di rumah juga pakai masker. Kemudian semua orang
yang pergi berpergian keluar rumah. Nah, itu sebaiknya menggunakan masker karena kita tidak tahu bahwa orang di sekitar kita itu mempunyai penyakit atau tidak. Jadi menggunakan masker menjadi wajib supaya kita terhindar dari tertularnya penyakit. Begitu. Di mana sebaiknya kita menggunakan masker? Di mana ya? Oke. Masker itu digunakan yang pertama di luar rumah. Di luar rumah ketika kita terutama ke daerah-daerah yang tempat bertemunya banyak orang. Contohnya di pasar, di mall, di tempat bermain, terus kemudian di area-area transportasi, pokoknya area umum di mana banyak kita bertemu dengan orang. Kemudian di rumah sakit itu juga perlu kita menggunakan masker karena di situ banyak penyakit yang bisa tersebar atau menular. Begitu, paling tidak di situ. Oke. Mungkin Bapak ingin menambahkan sesuatu? Oke. Saya rasa yang saya tambahkan adalah virus corona ini sudah begitu menyebar di mana-mana, jadi saya sangat berharap bahwa virus ini segera berakhir, pandemi ini bisa selesai dan kita bisa beraktivitas normal. Tapi saya juga berharap pada hal-hal positif akibat yang dampak positif dari penyakit corona ini atau virus corona ini tetap bisa kita lakukan setelah virus corona ini selesai, contohnya dari PHBS, menggunakan masker maupun berkumpul dengan keluarga. Itu saya rasa. Terima kasih Pak atas waktunya. Oh, sama-sama. Oke, makasih. Terima kasih. Nah, demikian wawancara saya dengan Bapak Sigit. COVID-19 memang memberi banyak dampak negatif, tetapi seperti yang diceritakan tadi oleh Bapak Sigit, ada beberapa dampak positif seperti memiliki waktu untuk dengan keluarga, berolahraga, dapat melakukan PHBS, dan menggunakan masker dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.